Malam episode 57. Ucapan Andre membuat Nathan syok. Ternyata wanita yang selama ini berada di dekatnya bukan Dewi seorang PSK, melainkan saudari kembar Dewi yang bernama asli yaitu Putri Rembulan. Kalau kapan mereka bertukar, aku tidak tahu, sahut Andre. Tapi, apa kamu tidak pernah curiga? Putri yang hilang dengan putri yang kita temui di halte jauh berbeda dengan putri yang dulu. Nathan mencoba mengingat semua ucapan Putri. Iya, kamu benar. Dia lebih berani. Bahkan kamu pernah mengatakan kepadaku kalau putri yang kita temui di halte seperti bisa ilmu bela diri, sahut Nathan. Nah, benar. Sepertinya Putri atau Dewi sudah berganti ketika dinyatakan hilang oleh pengawal kita. Iya, benar. Dia juga beberapa kali mengatakan kepadaku kalau dia bukan putri yang dulu. Apa maksudnya itu? Tanyanya ke Andre. Mungkin juga dia sebenarnya memberikan sebuah isyarat kepadamu, tapi kita tidak pernah mengerti kalau putri yang sekarang ternyata kembaran Dewi. Bagaimana aku tahu? Mereka sangat sama, tidak bisa dibedakan. Hanya saja tinggi badannya, dan itu aku baru tahu sekarang. Aku akan menanyakan ini ke Putri. Nathan menutup panggilan itu secara sepihak, dan menghampiri Putri yang sedang duduk menghadap ke arah jendela kamar. Melihat Nathan masuk, Putri buru-buru menyimpan ponselnya. Apa kamu baru menghubungi kembaranmu? Tanya Nathan. Oh, kamu sudah tahu ternyata, sahut Putri sembari tetap menatap ke arah luar. Ah, itu masalah kecil bagiku, berujar bangga. Katakan kepadaku, sejak kapan kamu bertukar menjadi putri? Tanyanya sembari berjalan mendekat. Katanya masalah kecil, tapi kenapa kamu tidak bisa memecahkan misteri yang satu ini? Sahut Putri sembari tersenyum mengejek. Aku tahu kamu bertukar dengan saudari kembarmu ketika kamu hilang, benar kan? Tebak Nathan. Iya benar. Dewi keluar dari butik dan kabur menemuiku. Kebetulan tempat tinggalku dekat dengan butik, jadi dia bisa menemuiku. Sudah sejak lama kami berpisah, dan ketika bertemu dengannya aku merasa kasihan, ujar Putri dengan mata berkaca-kaca. Dia terlihat sangat menderita, ujarnya lagi. Maafkan aku. Nathan ingin merangkul istrinya, tapi Putri kembali menepis tangan suaminya. Aku bilang jangan sentuh, teriaknya. Nathan menurunkan tangannya untuk tidak menyentuh Putri. Flashback on. Beberapa tahun lalu, ketika Dewi menggunakan ponsel Wisnu untuk menghubungi ibunya. Di situ, dia baru tahu jika ibunya sudah meninggal dari setahun yang lalu. Dan semenjak itu, ponsel ibunya dibawa Putri. Tapi di saat itu Dewi belum menceritakan tentang pekerjaannya menjadi PSK. Ketika dia mendapatkan ponsel dari Tante Gita, pelan-pelan dia menceritakan pekerjaannya yang menjadi pekerja seks komersial. Hal itu membuat Putri histeris dan semakin membenci bapaknya. Karena bapaknya, dia berpisah dengan kembarannya, dan karena bapaknya kakaknya masuk ke dalam tempat prostitusi. Dewi menceritakan semuanya, dari Wisnu yang pernah menidurinya, Tante Gita, sampai semua teman-temannya diceritakannya. Dan tentang menggugurkan secara paksa yang dilakukan Tante Gita dengan dukun beranak juga diceritakan Dewi. Sampai Dewi menceritakan niat Nathan ingin menikahinya, yang hanya berlangsung 1 tahun. Hal itu disambut Putri baik. Aku akan menggantikanmu, ujar Putri. Tidak Putri, aku menceritakan ini kepadamu bukan untuk menggantikan posisiku, sahut Dewi melalui panggilan telepon. Iya, aku tahu. Tapi kamu lemah. Aku tahu pria itu pernah menidurimu juga, dan aku akan membalaskan semua perbuatan mereka kepadamu, ujar Putri. Aku tidak mau kamu menjadi budak seks Nathan. Tidak Dewi, aku menguasai ilmu bela diri, dan aku bisa menjaga diri. Semenjak kembarannya dibawa bapaknya, di situ ibunya mulai menyuruh Putri untuk menguasai ilmu bela diri. Ibunya merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan anaknya yang satu. Dan dengan Putri menguasai ilmu bela diri, dia bisa menjaga dirinya sendiri dan ibunya. Dewi terlihat ragu dengan keputusan adiknya. Tapi Putri tetap memaksa saudari kembarnya untuk bertukar tempat. Baiklah, kita akan bertukar tempat. Tapi jika aku tidak bisa ke tempat kosmu, itu tandanya aku sudah dibawa Nathan, sahut Dewi. Setelah Dewi pamit dengan teman-temannya, dia dibawa Nathan ke sebuah butik. Di sana Andre mendapatkan panggilan dan membawa Nathan ikut dengannya. Tinggal Dewi bersama dengan pengawal. Dan ketika pengawal lengah, dia kabur ke kos adiknya yang berada tidak jauh dari butik itu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya saudari kembar itu bertemu kembali. Mereka saling berpelukan dan menangis. Putri tidak kuasa melihat saudari kembarnya yang menurutnya terlihat letih. Aku akan mengambil peranmu, ujar Putri. Berikan pakaianmu, ujar Putri lagi. Dewi membuka pakaiannya dan mengganti dengan menggunakan pakaian adiknya. Dia mendandani saudari kembarnya sama persis dengannya. Sekarang kamu kembali ke kampung, ujar Putri.
Kenapa? Tanya Dewi balik. Jika kamu di kota ini, semua akan curiga. Jika di kampung, tidak ada yang tahu, jelas adiknya. Rumah orang tua kita masih ada, kamu bisa tinggal di sana. Uang dari Nathan akan aku kirimi ke kamu, ujar Putri. Melihat pengorbanan adiknya membuat Dewi menangis. Jangan menangis, aku tidak ingin kamu tersiksa, pergilah, ujar Putri lagi. Berikan aku pakaian yang tertutup, ujar Dewi. Maksudmu? Putri bingung. Aku ingin menutup aurat dan aibku, sahutnya. Putri membongkar lemari pakaiannya dan menyerahkan pakaian almarhumah ibunya. Hanya ini sisa pakaian ibu, aku rasa ini cukup untukmu, ujar Putri. Dewi mengambil pakaian itu sembari menangis. Pakaian gamis berwarna hitam dengan kerudung berwarna yang sama. Dia mulai menutup auratnya dengan pakaian itu, dan mereka sama-sama pergi ke halte yang ada di dekat stasiun. Putri mengantarkan kakaknya sampai naik ke bus, dan setelah itu dia hanya harus menunggu di halte sampai orang-orang Nathan menemukannya. Flashback off. Di mana kembaranmu? Tanya Nathan lagi. Untuk apa kamu bertanya kembaranku? Kamu sudah mengambil perawanku, dan kamu masih mengingat saudariku, suruh Putri marah. Tidak Putri, aku hanya khawatir dengan keadaannya. Khawatir kamu bilang? Seharusnya kamu bebaskan kakakku, bukan menahannya untuk melunasi hutang si Dani. Nathan langsung melihat kemarahan Putri dari matanya. Wanita itu sangat membenci bapaknya sendiri. Baik Putri, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Tanyanya. Ceraikan aku, saut Putri sembari menatap tajam suaminya. Apa? Cerai? Nathan kaget. Dia tidak mungkin menceraikan Putri, apalagi wanita itu seorang wanita perawan tadinya. Untuk melepaskan Putri akan sangat berat, dan dia juga bertekad untuk mendapatkan keturunan dari Putri, yaitu wanita yang menurutnya masih suci. Aku tidak akan menceraikanmu. Kenapa? Lupakan tentang kontrak nikah setahun itu. Aku hanya ingin kembali ke kampung untuk mengurus kakakku. Iya, aku tahu. Pernikahan kita baru beberapa hari. Tidak mungkin aku menceraikanmu. Apa kata keluargaku jika tiba-tiba kita bercerai? Pasti mereka akan mencibirku. Belum lagi Valencia. Pasti dia akan sangat tertawa melihat kita bercerai. Jelasnya yang tidak mengatakan sebenarnya, yaitu keinginan sebenarnya ingin memiliki keturunan dari Putri. Itu urusanmu. Pokoknya aku mau cerai. Jika kamu tidak memenuhi permintaanku sampai kapanpun, aku tidak akan memaafkan perbuatanmu, ancam Putri dan berlalu meninggalkan lantai 3. Dia memilih duduk di taman, mencoba melupakan perlakuan Nathan tadi malam kepadanya. Tiba-tiba Niko duduk di depan Putri. Wanita itu ingin beranjak dari tempat duduknya, tapi Niko menahannya. Duduklah Putri, aku tidak ingin mengganggumu, ujar pria itu. Putri menepis tangan Niko dari pergelangan tangannya. Aku dengar kamu dan Nathan bertengkar. Apa itu benar? Bertanya pura-pura khawatir. Bukan urusanmu, sahutnya ketus. Niko tersenyum. Aku bisa tahu dari jawabanmu. Sudah kukatakan kalau Nathan tidak baik. Dia tidak pernah mencintai satu gadis. Kamu itu hanya dijadikan boneka untuk mendapatkan posisi pemimpin di Alexander Group. Sudah selesai? Tanya Putri sembari berdiri. Niko langsung terdiam. Karena tidak ada jawaban dari pria itu, Putri berlalu meninggalkan taman. Dia tidak ingin ke lantai 3, pastinya membuat susah melupakan kejadian tadi malam. Dia memilih mengitari rumah besar itu, dan tiba-tiba Anggun menghampirinya. Ada yang keliaran di sini, ejek Anggun sembari mengikuti langkah Putri. Kenapa? Bosan di sana, tebak Anggun. Putri menghentikan langkahnya. Iya, aku bosan, dan aku ingin menghilangkan kebosananku dengan memukul seseorang. Apa kamu mau aku pukul? Putri mengepalkan tangannya di hadapan Anggun. Wanita itu langsung lari terbirit-birit. Dia merasa Putri benar-benar ingin menyakitinya. Putri terus berkeliling di rumah itu, dan terlihat Oma Stacy sedang duduk di beranda depan sembari meminum teh. Kenapa kamu di sini? Bukannya Nathan ada di lantai 3? Tanya wanita sepuh itu. Aku ingin duduk di sini bersama Oma, sahutnya sembari menarik kursi tepat di depan wanita sepuh itu. Oma tidak ingin kamu di sini, sahut wanita sepuh itu sembari meletakkan gelas yang dipegangnya ke tempat semula. Oh sayang sekali, padahal aku sempat berpikir kalau Oma benar-benar menyukaiku. Tapi ternyata aku salah. Hanya karena aku akrab dengan Oma Lily, maka Oma langsung membenciku. Apa Oma takut dengan Oma Lily? Kamu? Oma Stacy menuding Putri. Putri Rembulan, itu namaku, sahutnya. Oma tidak perlu marah, tapi aku bisa tahu jika Oma sangat membenci Oma Lily. Aku tidak tahu apa sebabnya, dan aku akan mencari tahu dari Oma Lily, ujarnya sembari beranjak dari tempat duduk. Hal itu membuat Oma Stacy takut.
Dia takut rahasia almarhum suaminya akan terbongkar dan diketahui anak dan cucu-cucunya. "Putri, tunggu!" teriak Oma Stacy. Putri menghentikan langkahnya, dan wanita sepuh itu buru-buru menghampirinya. "Iya, Oma dan Lily memang pernah bersih tegang." "Bukan pernah, tapi masih bersih tegang," ralat Putri. "Iya, kamu benar. Kami masih bersih tegang. Masalah yang sudah lama dan tidak bisa dilupakan. Jangan pernah menanyakan apapun kepada Lily, Oma mohon." Wanita sepuh itu memegang lengan Putri, dan tentu saja membuat wanita itu melirik ke arah lengannya yang dipegang. Melihat lirikan itu membuat Oma Stacy menurunkan tangannya. "Apa yang bisa Oma lakukan untukmu?" rayu wanita sepuh itu. Putri menimbang-nimbang tawaran wanita sepuh itu. "Tidak ada," saut Putri dan berlalu. "Jika kamu ingin menyingkirkan Valencia dari rumah ini, Oma bisa melakukannya," teriak wanita sepuh itu. Putri hanya tersenyum dan berlalu ke lantai 3. Dia memilih menggunakan tangga daripada lift, dan di tangga dia bertemu dengan Januar. "Hai Dewi," sapa pria parubaya itu sembari mengedipkan matanya. Bersambung.